Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini, terutama di bidang pekerjaan maupun di dunia pendidikan, kita kenal dua hal, yaitu yang namanya reward and punishment, penghargaan dan hukuman. Sebagai contoh, apabila kita sebagai seorang karyawan di perusahaan sudah menentukan peraturan-peraturan terhadap karyawan tersebut, kita sudah melaksanakan segala ketentuan dan peraturan perusahaan, maka kita pun sudah melakukan sebuah kewajiban yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Akan tetapi ketika kita melakukan sebuah gerakan, amalan, atau suatu pekerjaan yang menghasilkan sebuah prestasi terhadap perusahaan tersebut, sehingga perusahaan menjadi besar dan perusahaan mendapatkan untung yang besar, maka kita pun akan mendapatkan reward, penghargaan dari perusahaan tersebut. Apakah kita ditingkatkan dalam posisi dalam perusahaan tersebut? Itu adalah sebuah reward yang diberikan oleh perusahaan. Tapi manakala kita melanggar ketentuan-ketentuan perusahaan, tentu yang kita dapat tidak lain adalah punishment atau hukuman. Apakah itu diberikan hukuman administrasi atau justru pemecatan yang diberikan oleh perusahaan. Begitu pula dalam bidang pendidikan. Ketika kita sebagai anak didik dari sebuah sekolah, ketentuan sekolah sudah menentukan bahwa kita harus mematuhi peraturan-peraturan. Kita pun patuh terhadap peraturan-peraturan sekolah. Ketika kita melakukan sesuatu prestasi dalam sekolah tersebut, maka sekolah tidak segan memberikan reward. Apakah itu beasiswa atau reward-reward yang lain yang diberikan oleh sekolahan. Tetapi kita manakala sebagai anak didik melanggar peraturan-peraturan sekolah, tentu tidak segan sekolah memberikan hukuman. Bahkan kalau kita melampaui batas ketentuan yang sudah ditentukan oleh sekolah, bisa jadi kita dikeluarkan dari sekolah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula dalam beragama, Allah memberikan reward dan punishment terhadap hambanya. Siapa saja yang diberikan Allah Subhanahu wa taala reward, penghargaan, dan siapa saja yang diberikan punishment oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 dan 7 di antaranya Allah menggambarkan siapa saja yang diberikan reward, penghargaan, dan siapa saja yang diberikan punishment atau hukuman. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, mereka yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ahlil kitab, kitab-kitab samawi yang diberikan Allah, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha. Allah memberikan punishment kepada orang-orang kafir tersebut. Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah, Allah memberikan label mereka itu, yaitu hum syarrul bariyah. Mereka sejelek-jelek atau seburuk-buruk makhluk. Allah memberikan punishment kepada mereka orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan musyrik. Yang pertama adalah dimasukkan ke dalam neraka dan mereka diberikan label seburuk-buruk makhluk. Na'udzubillah, iya wa na'udzubillah. Sedangkan Allah memberikan reward. Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah
sebaik-baik makhluk. Jazaohum di ayat yang ke-8, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatun, diberikan reward berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Begitu pula di bulan Ramadan ini, Allah memberikan reward yang cukup besar. Mulai pagi, siang, sore, bahkan malam hari Allah memberikan obrolan reward kepada hambanya yang beriman. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan berharap terhadap pahala Allah, berharap ampunan Allah, berharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah memakai, Rasulullah SAW memakai fi'il madhi, ghufira, yang bermakna pasti. Ghufira, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang lalu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita berpuasa mulai pagi hari, dilanjut siang, sore kemudian berbuka. Kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Allah memberikan reward kepada kita, mengobar reward. Kemudian di malam harinya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa qoma, yang mendirikan salat rafi ramadhana di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena keimanan dan berharap ridha Allah, berharap pahala Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Beliau, Allah Subhanahu wa taala, juga mengampuni dosa-dosa kita di malam harinya. 24 jam Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itulah reward Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita di bulan Ramadan. Maka sebaik-baik hamba akan tentu memanfaatkan momen Ramadan ini untuk menggapai rewardnya Allah, penghargaan Allah, yaitu diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Aqulu qouli hadza, demikian jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan segala aktivitas ibadah dan amal soleh kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi golongan makhluk atau hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalah pentingnya, kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik di sisi Allah di surganya kelak. Nasrum minallahi wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.